Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jember yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama kembali dan menghayati dari keutamaan dan hikmah dari peristiwa Nuzulul Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwasanya Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan petunjuk bagi umat manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan yang dapat kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran memberikan panduan lengkap dan komprehensif untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Al-Quran seperti yang telah kita ketahui bahwasanya memiliki pengetahuan yang mencakup semua aspek kehidupan, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan alam maupun ilmu sosial. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat kaya akan hikmah dan ilmu pengetahuan. Keutamaan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran datang sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran memperbaiki dan meluruskan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut, sehingga menjadi pedoman yang benar bagi umat manusia. Yang keempat adalah sebagai mukjizat yang abadi. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang terus terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Tidak ada satupun manusia yang mampu menandingi keindahan bahasa dari isi Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain keutamaan yang bisa kita peroleh, ada beberapa hikmah yang juga dapat kita petik dari peristiwa ini. Hikmah yang pertama adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghayati, mengamalkan Al-Quran, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat. Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang maksiat. Hikmah yang kedua adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Al-Quran memberikan tuntunan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan manusia, hablum minannas. Mengikuti ajaran Al-Quran membantu kita untuk menjadi individu yang berakhlakul karimah dan berbudi pekerti yang baik. Hikmah yang ketiga yaitu menghadirkan ketenangan dalam hati. Membaca dan menghayati Al-Quran dapat menghadirkan ketenangan hati dan pikiran. Al-Quran memberikan kedamaian dan ketentraman bagi jiwa yang gelisah, serta memberikan solusi
atas berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Hikmah yang keempat adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah pedoman hidup yang lengkap dan sempurna. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita akan mendapatkan petunjuk dan menghadapi berbagai masalah hidup, baik dalam urusan dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan momentum nuzulul Quran ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.